Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Woo! Kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Amin. Woo! Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan
berdiri di sini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Percaya
Four Teachers saja yang nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sungguh senang kita bisa berkumpul, bisa sama-sama baca Alkitab, bisa sama-sama dengar firman, menyembah-Mu. Sungguh kita lebih senang Tuhan di dalam gereja-Mu lebih daripada tempat lain. Ajari Tuhan hari ini supaya kita bisa duduk diam, mendengarkan perkataan-Mu. Dan supaya hari ini apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat Tuhan. Dan bisa mengingatkan masing-masing anak di sini bahwa masing-masing anak di sini adalah revivalist. Masing-masing anak di sini adalah generasi anak panah. Kami senang, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk tim PAW. Yes, thank you tim PAW. Hai semua. Kakak senang sekali bisa ketemu kalian. Terakhir kita ketemu itu loh, Step Up Camp. Yang datang Step Up Camp bisa angkat tangan. Oh banyak juga ya, Step Up Camp. Ya, nah hari ini kakak datang membawa suatu pesan dari Tuhan. Kakak mau ngomong tentang generasi anak panah. Oke, cepet aja, saya cepet kita baca yuk di Mazmur 127 ayat 4. Bisa dimunculkan, thank you. Mazmur 127 ayat 4. Kakak bacakan ya.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Kita baca lagi sekali lagi ya sama-sama. Dalam 3, 2, 1. 3, 2, 1. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Sebelum kakak mulai, kakak mau tunjukin satu gambar dulu. Bisa ditunjukkan gambar pertama ya. Bagi yang nggak tahu ya, anak panah itu apa? Ini loh, ini anak panah. Bisa dimunculkan. Nah itu loh, coba lihat itu. Itu tuh anak panah. Dan tahu nggak, ada superhero favorit yang pakai anak panah loh. Bisa ditunjukkan gambar kedua. Bisa tebak nggak? Bisa tebak nggak? Coba kita lihat. Dalam 3, 2, 1. Nah siapa itu? Hawkeye. Yang suka Avengers di sini angkat tangan. Bisa tahu siapa? Oh banyak ya, kakak juga suka Avengers. Gini. Tahu ya, Hawkeye itu kan panahnya berbahaya kan? Iya nggak? Yang lebih bahaya dari panahnya apa? Coba kakak tanya. Siapa yang bisa jawab? Nggak ada ya? Oke, kakak beritahu deh ya. Yang lebih bahaya dari panahnya Hawkeye itu Hawkeye sendiri. Nah, lihat ya itu. Ada anak panah kan di tangannya Hawkeye. Kita itu seperti itu loh. Tahu nggak? Kita itu seperti itu. Hari ini kakak mau ajak kalian cerita tentang peperangan zaman dulu itu gimana. Tapi sebelum itu kita baca lagi ya. Mazmur 127. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Semua bisa katakan tangan pahlawan. Katakan lagi ya, tangan pahlawan. Zaman dulu tahu nggak ayat Alkitab itu ditulis perjanjian lama dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Indonesia? Bahasa Jawa? Bukan. Bahasa hampir itu perjanjian baru. Perjanjian lama apa coba? Bahasa Ibrani, pintar. Coba tepuk tangan untuk kalian loh. Pintar-pintar. Nah, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, tangan Tuhan adalah yad. Semua bisa katakan yad, Y-A-D. Yad. Arti yad itu apa? Bukan kuasa, bukan hanya keceplosan. Bukan hanya tangan, tapi artinya kuasa. Kayak contoh ya, kakak kalau lagi lapar ya, kakak gini. Perut, artinya apa? Kakak lapar. Kakak lagi haus, kalau bilang tenggorokan, artinya apa? Haus. Kok tangan itu artinya kuasa. Jadi di sini kan katakan, kita itu seperti anak-anak panah di tangan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Makanya kalau kita mau jadi anak-anak panah, kita harus dalam kuasa Tuhan. Dan sebelum mereka berperang ya, zaman dahulu sebelum orang-orang berperang, pahlawan itu biasa pakai anak panah, karena zaman dulu nggak ada tembak. Nggak ada tembak, belum dibuat. Nah, waktu pilih anak panah itu ada 1000 macam, at least ya. Minimum 1000 macam anak-anak panah. 1000 macam, ada yang panjang. Oke, yang panjang itu terbangnya bisa jauh dari ujung sini sampai ke ujung SCC itu bisa dengan gampang. Itu yang panjang. Yang pendek itu terbangnya cepat. Jadi kalau ada yang cepat-cepat gerak gitu ya, kalau mau tembak pakai yang kecil. Tahu nggak di dalam gereja ini itu ada 1000 macam anak panah loh. Ada yang lebih pintar berbicara. Ada yang di dalam CG ada yang lebih pintar main musik. Ada yang lebih pintar main musik, ada yang lebih pintar berkhotbah atau sharing, ada yang lebih pintar sharing. Ada yang lebih pintar menggambar. Tapi masing-masing di sini punya spesialnya sendiri loh. Masing-masing di sini itu anak panah. Jadi anak panah itu juga dipilih dalam yang spesifik ya. Kalau contoh dia mau membunuh hewan besar ya, badak contoh ya. Badak besar ya. Gak mungkin bisa pakai yang kecil, pasti pakai yang besar. Untuk beberapa misi tertentu Tuhan pilih, siapa di sini? Ada contoh Tuhan pilih Jeffrey, namanya Jeffrey ya contoh ya. Untuk misi lainnya Tuhan pilih Jeremy. Masing-masing kita itu anak panah. Tapi yang membuat kita spesial bukan anak panahnya. Kalau tadi anak panahnya Hawkeye di tangannya kakak, gak kena-kena ke musuhnya. Hah, gak kena ya? Tapi dalam tangan Hawkeye bisa bahaya loh. Jadi apa masing-masing kita punya spesialitas kan? Di dalam tangan Tuhan bisa berbahaya loh. Bukan berbahaya itu maksudnya kita mukuli teman ya, bukan gitu ya. Maksudnya berbahaya itu kita bisa jadi berkat. Di sini. Jadi makanya kakak cuma kasih kalian 3 poin ya. 3 poin sederhana ya, dibawa pulang, direnungkan. Yang pertama, untuk jadi anak panah kita perlu ngapain? Yang satu, dipilih oleh tangan Tuhan. Semua bisa katakan, dipilih oleh tangan Tuhan. Penting untuk kita dipilih sama tangan Tuhan. Makanya juga penting untuk kita dalam voltage. Kalau kalian juga dipilih untuk jadi sponsor. Siapa di sini sponsor? Sponsor mana? Mana angkat tangannya? Oh banyak juga ya. Nanti next time kakak berharap di sini siapa sponsor? Lebih banyak yang angkat tangan. Amin.
Nanti kalau kalian dibilang, ayo yuk jadi sponsor yuk. Bilang gini, kalian mungkin mikir, aku bisa nggak ya? Bilang gini aja, nggak apa-apa, aku nih anak panah, yang buat hebat bukan aku. Tapi Tuhannya, kuasa Tuhan. Bukan kuasa Jeremy, bukan kuasa masing-masing anak di sini. Yang membuat Eagle Kids hebat adalah Tuhan. Amin. Jadi yang tadi pertama apa? Dipilih oleh siapa? Tangan Tuhan. Ayo kita lanjut ya. Tapi sekarang kakak ajak kalian berbicara anak panah itu apa sih? Di dalam Yesaya 49 ayat 2. Kakak aja yang bacain. Kalian bisa lihat di sini ya. Yesaya 49 ayat 2. Judulnya hamba Tuhan. Nah ini hamba Tuhan harus bisa apa gitulah ceritanya ya. Di sini tulisannya gini, ayat kedua. Ia, yaitu Tuhan, telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Semua katakan runcing. Dan menyembunyikan aku, semua katakan sembunyikan. Dalam tabung panahnya. Tuhan itu menjadikan mulut kita itu seperti anak panah yang lancip, yang tajam. Makanya kita penting untuk jaga mulut. Gini loh, hinaan itu tajam enggak? Kita kalau menghina teman kita itu sakit enggak? Sakit. Tapi itu bermata satu toh, pedang bermata satu. Firman itu pedang bermata berapa? 3, 4? Bermata berapa? 2, pintar. Lebih tajam mana jadi? Hinaan atau firman? Firman. Jadi kalian kalau mau perkataannya tajam, sekalian tajam dalam firman. Jangan dalam hinaan. Jangan lagi kita hina teman-teman kita ya. Kalau contoh teman-teman kita lebih secara fisik gak sekuat kita, jangan dihina. Tapi kita kuatkan dalam firman. Di sini kan katanya dipertajamkan. Dipertajam, dia menjadikan mulutku seperti pedang yang tajam dalam bayangan tangannya. Tangan lagi loh. Ia menyembunyikan aku. Jadi mungkin anak-anak Votis sekarang bilang, aduh aku kok disembunyikan ya, aku kok belum sukses ya, aku malas sekolah. Jangan, kalian lagi disembunyikan sama Tuhan. Selain disembunyikan, dipertajam. Disembunyikan. Kalau dalam anak panah, lawannya banyak ya. Masing-masing dipakai dalam 1 menit kan habis kan eman. Nanti dalam menit ke-5, datang musuhnya lagi gimana? Iya kan? Makanya penting kita itu disimpan. Di sekolah lah yang baik-baik. Meskipun kalian merasa, halah, gak penting lah aku ini belajar matematika. Mau jadi, mau jadi pendeta contoh ya. Penting loh. Kakak dulu ngomong gitu tapi dimarahin sama orang tua. Orang tua bilang gini, Jeremy, kamu mau jadi pendeta yang pintar atau enggak? Mau yang pintar? Ya jadi belajar di sekolah dengan baik. Di sini yang belajar PKN, tahu PKN enggak? Sudah belajar PKN? Yang hafalin nama-nama presiden itu loh, tahu ya? Penting enggak kita hafalin itu? Penting sih, tapi mungkin kakak aja lupa jujur aja hari ini. Kakak buka rahasia, kakak lupa nama-nama semuanya yang ketua ini, ketua itu. Tapi gara-gara itu kakak bisa hafal nama kalian loh. Gara-gara itu kakak bisa hafal nama kalian. Gara-gara kakak hafal namanya pemimpin-pemimpin negara. Gara-gara itu kakak bisa hafal nama kalian satu persatu. Tidak satu persatu sih ya. Maksudnya beberapa di sini kakak tahu namanya. Makanya penting untuk kita disimpan dan dipertajam. Pertajam itu dengan apa? Dipertajam dengan apa? Kakak tunjukkan ya, zaman dulu gimana anak panah itu ujungnya kan besi kan? Gimana itu dipertajam? Bisa ditunjukkan gambar ketiga. Udah keluar? Belum ya? Udah. Oh ini, lihat ini ya. Ini ujung ini bukan anak panah sih, tapi zaman dulu sama lah triknya. Harus dipukul pakai api dulu, harus didekatkan api. Semua katakan dekatkan api. Terus harus dipukul pakai palu, semua bilang pukul pakai palu. Ya kalian gak usah dipukul ya, tapi nanti kakak jelasin ya. Tahan dulu. Yang ketiga, dipertajam pakai besi lain. Katakan, pertajam pakai besi lain. Ya maksudnya kalian kalau mau jadi revivalist harus dibakar loh ya. Gini loh, maksudnya gimana? Kan kalau dia mau tajam itu kan harus dekat dengan api. Yuk anak-anak kita dekat dengan api Roh Kudus yuk. Di dalam gereja, dekat dengan api revival. Kalau kalian mau menjadi anak-anak panah, harus dekat dengan api. Mau jadi anak-anak panah yang tajam, harus dekat dengan api Tuhan.
Dekat dengan gereja. Makanya ayo ikut Voltage setiap minggu. Setiap minggu kok disuruh pilih nonton bioskop atau nonton Voltage. Kalau bisa dua-duanya ya dua-duanya. Suruh pilih satu, pilih mana? Pilih Voltage. Dekat dengan api. Selain itu diapain? Dipukul pakai itu kan, pakai palu tadi kan. Tak, tak, tak. Ini bukan, kita jangan dipukul sungguhan loh ya. Tapi dipukul itu maksudnya kita direndahkan hatinya sama Tuhan. Makanya anak Voltage di sini jangan sombong. Kita kalau bisa lakukan sesuatu, itu karena kuasa Tuhan. Bukan karena kita. Dipukul ke bawah itu seakan-akan kayak kita mau sombong ya. Wah, dipukul ke bawah sama Tuhan. Nah itu bagiannya Tuhan sih. Terus yang ketiga apa? Dipertajam dengan besi. Kakak ajak kita baca yuk di dalam Amsal 27 ayat 17. Semua pasti pernah dengerin ini. Pasti. Amsal 27 ayat 17 kakak bacain ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Sini menajamkan itu banyak kali yang diartikan sebagai konflik kan. Kita berkelahi, tapi berkelahi nanti akhirnya kan lebih saling mengasihi. Ya ada benarnya sebenarnya, ada betulnya. Tapi lebih tepatnya, bahasa aslinya di sini besi menajamkan. Menajamkan itu artinya menyemangatkan. Kin, K-E-E-N. Bukan besi membunuh besi lain, menumpulkan. Tapi menajamkan itu menyemangati. Jadi kalau kalian mau saling menajami, di dalam CG itu bagus loh kalau kalian mau saling menajami. Kenapa? Ini gini, contoh ya. Kakak panggil satu orang coba. Siapa di sini yang kakak panggil satu. Yang mau angkat tangan. Ya kamu, sini ke depan. Ke depan, yes. Gini ya, kakak tunjukkan cara kita bisa saling menajamkan itu gimana. Ya? Bisa. Ya, silakan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Namamu siapa? Alex. Apa? Alex. Contoh ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan samanya. Contoh. Alex ini udah ikut CG kan? Udah. Oke, good. Apa sponsor? Sun ya. Gini, contoh Alex ini males ikut CG. Contoh ya. Semua katakan, kok males ikut CG? Katakan. Tapi kamu udah ikut CG bagus. Terus kakak, oh ya boleh. Atau gini, kalau ada mikrofon kakak balik aja. Kakak yang malas ikut CG. Ya, semua katakan, gitu. Kakak malas ikut CG, tapi Alex ini semangat. Ya, ayo kakak duduk gini, kamu ajak ke CG ya. Ayo tarik tangan koko. Ayo CG gitu. Nggak mau Alex, males Alex. Aku mau nonton film. Loh, tapi kan aku kan maunya makan. Mau kapan di CG ada makanan enggak? Loh, nggak mau. Ayo tarik lagi. Nggak mau. Nah, kakak tanya, ini itu ada itu nggak gesekan enggak? Ada kan? Lebih baik mana sama gesekan ini? Contoh, aku benci kamu. Balas lagi coba, aku benci kamu. Nah, itu gesekan enggak? Ini tuh gesekan yang menumpulkan. Gesekan yang ini tuh yang menajamkan. Coba lagi. Kakak malas ikut CG Alex, males. Oke, nah ini itu yang menajamkan. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak Voltage. Yes, thank you Alex. Ini bisa, thank you. CG itu tempat di mana kita saling menajamkan, bukan saling menyakiti. Makanya teman-teman, kalau kalian ada yang di dalam CG masih sering berkelahi, daripada berkelahi, yuk kita saling kuatkan yuk. Saat satu lemah, ayo yang lain-lainnya bantu. Kalau CGL kalian lagi marah-marah, jangan tambah keluar CG. Ayo ditajam, saling menajamkan. CGL itu kan namanya manusia juga. Kalau CGL-nya marah-marah, jangan malah keluar CG. Ayo kita bilang gini, Ko atau C, atau kamu panggil apa ya, panggil nama ya. Gak apa-apa, yuk sabar yuk. Ayo di CG ini kita fokus yuk sama Tuhan. Gak usah marah-marah. Gak perlulah kita marah-marah. Gak perlu kita marah-marah. Ya, amin. Jadi CG adalah tempat kita saling menajamkan, bukan saling menumpulkan. Jadi poin kakak yang kedua, yang tadi pertama apa? Dipilih oleh tangan Tuhan. Yang kedua, dipertajam dengan firman dan perkataan iman. Semua katakan, dipertajam dengan firman dan perkataan iman. Yes, dengan firman dan perkataan iman. Yesaya kan tadi juga kakak balik lagi ke Yesaya ya, berkata,
Dia menjadikan mulutku seperti pedang yang tajam. Beberapa anak di sini mungkin merasa, aduh Kak, aku tuh gak bisa loh khotbah. Aku gak bisa sharing di CG itu, aku pemalu, aku introvert. Atau yang introvert itu yang malu, yang gak mau, yang takut-takut gitu. Loh, panggung, itu introvert. Tulisannya gini kan, dia menjadikan mulutku. Bukan aku menjadikan mulutku, tapi dia menjadikan. Yang menjadikan roti itu rotinya sendiri atau yang masak? Yang masak. Yang menjadikan seorang pengkhotbah itu pengkhotbahnya sendiri atau firman dan Tuhan yang ia kenal. Kan Tuhan kan? Anak-anak di sini jangan takut untuk dipakai Tuhan. Mungkin ada yang bilang, Kak aku ini gak pinter bernyanyi, gak harus bernyanyi. Aku gak pintar memberitakan Injil. Kita gak harus pintar. Yang penting kita mau dipertajam. Makanya di proses penyimpanan Tuhan ini, Tuhan kan simpan kita kan. Tuhan simpan kita. Di proses ini, ayo kita mau dipertajam yuk. Seperti tadi, meskipun sakit, dipertajam itu sakit. Yuk kita mau dipertajam. Amin. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Dan gini, setelah panah itu kan dulu dipeleh kan. Dipeleh. Satu dipeleh tadi, apa? Dipeleh terus dipertajam. Tapi nggak ada gunanya kan kalau dipeleh terus dipertajam tapi nggak dipakai. Siapa di sini punya handphone? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang punya handphone siapa ini? Ada yang main HP tadi beberapa kelihatan kakak. Angkat tangan yang punya HP. Oke bisa turun. Gini. Kakak tanya, kakak ajak ngomong ya. Kalian waktu punya HP, kalian siapkan aplikasinya nggak? Instagram, nggak boleh Instagram beberapa mungkin. WhatsApp. Kalian simpan ya untuk Google Classroom mungkin. Pak, iya atau enggak? Yang iya gini semua. Nah, kalian siapkan kan? Tapi kalau contoh kalian sudah siapkan, boleh turun tangan. Kalian sudah siapkan, tapi nggak dipakai kan eman. Eman enggak? Eman. Kalau Tuhan sudah pertajam kita, Tuhan sudah simpan kita, eman sekali kalau nggak dipakai Tuhan, bukan? Panah itu pasti diluncurkan. Diluncurkan itu gini loh. Ini, diluncurkan itu gini. Set. Nah ini, lepas ini. Set. Itu peluncuran. Eman kan kalau sudah pas ya. Contoh kakak mau kenakan itu kamera situ. Semua lihat kamera situ ya. Kakak mau kenakan situ. Tapi gak jadi deh. Eman gak? Eman ya. Kakak coba gini. Semua katakan go. Gak gak jadi wis. Eman. Tapi kalau kakak gini. Kakak sudah pilih. Udah pertajam. Tinggal kakak luncurkan, set, kena enggak? Kena. Tapi kenanya itu, kalau kita mau diluncurkan, kita itu harus dipilih dan dipertajam. Oke, semua anak sini sudah dipilih sih, tinggal dipertajam. Tapi kalau kita dipilih dan dipertajam, gak diluncurkan, eman. Diluncurkan ini tugasnya siapa? Tugasnya Tuhan, bukan tugasnya kita. Tugasnya kita itu cuma taat. Cuma taat dan cuma mau dibentuk sama Tuhan. Itu tok tugasnya kita. Itu aja tugas kita. Jadi saat kita diluncurkan tahu nggak? Kayak kakak katakan tadi. Yang panjang itu terbangnya lebih jauh. Yang pendek lebih Oke, kalau kakak kasih Q&A ya, quiz ya. Kalau kakak mau memburu ada contoh hewan kecil ya. Hewan apa ya? Hewan, contoh babi ya. Semua sini tahu babi ya. Yang kecil itu loh, contoh ada yang kecil ya. Dia cepat sekali, kakak pakai yang mana? Panah yang kecil, oke. Kakak mau mau memburu badak yang besar, pakai yang tahu nggak kalau kita diluncurkan dalam waktu Tuhan, mau masalah itu besar, mau masalah itu kecil, masalah itu jauh, masalah itu dekat, bisa tepat sasaran loh. Bisa tepat sasaran loh. Asal kita mau dipertajam, mau disimpan sama Tuhan, dipilih, bisa tepat sasaran. Mau masalah itu besar, mau masalah itu kecil, masalah itu jauh dan dekat. Dan panah itu bisa berbahaya kalau diluncurkan bukan hanya diluncurkan, tapi dalam waktu yang tepat. Dalam waktu yang tepat. Contoh, kakak lagi, panggil lagi. Alex saja lagi, coba Alex ini. Tapi kali ini kamu berdiri sini ya. Contoh kakak mau bukan berburu ya. Kakak mau kenakan ke Alex ya.
Oke, Alex, bentar ya, di sana. Oke, lihat ya. Kakak mau gini, Alex nanti habis ini lari ke kiri ya, ke kiri sini ya. 3, 2, 1, lari. Set, lah, diluncurkan enggak? Diluncurkan. Waktunya tepat enggak? Enggak kan? Coba lagi Alex itu. Thank you Alex. Nanti gini ya, waktu kena nanti kamu pura-pura jatuh gitu ya. Oke, semua katakan 3, 2, 1, set. Kena kan? Thank you Alex. Kita mau dipakai Tuhan itu harus dalam waktu yang tepat. Dalam waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dalam waktu Tuhan. Dan juga satu lagi yang kakak mau beritahu ke kalian. Kalau sampai anak panah lain dipakai dulu, jangan iri ya. Sampai teman-teman kalian diangkat CGL dulu atau sponsor dulu, jangan iri sama teman-teman. Malah kita harus saling menyemangatkan. Malah kakak gini loh, mungkin kalian merasa gini ya, aduh kak aku ini kok gak sukses-sukses ya. Anak panah ya, siapa pernah lihat Avengers ya, ingat ya. Waktu Hawkeye lawan Thanos itu ingat ya? Ingat ya? Nah, kan dia simpen panah terakhir, ingat tak? Panah terakhir disimpan untuk Thanos, untuk musuh besarnya. Siapa tahu kalian disimpan paling terakhir untuk musuh paling besar loh. Siapa tahu? Makanya kita jangan iri saat lihat orang teman lain dipakai. Ayo kita ngomong ke kanan kiri. Aku gak iri kok. Ngomong ke kanan kiri gitu ya. Gak iri. Amin. Makanya hari ini jangan ada yang iri kalau temennya dipakai Tuhan dulu. Cuma katakan jangan iri. No iri. Jangan iri. Ya. Harus senang kalau ya teman-teman dipakai dulu. Karena kita ini semua anak panah. Tuhan bilang gini kan, seperti anak-anak panah atau anak panah. Anak-anak panah kan. Di voltage di ruangan ini ada di ruangan ini ada banyak orang kan. Makanya kakak dari tadi bilangnya anak-anak, bukan anak kan. Kita ini anak-anak panah. Kita ini satu gereja loh. Jadi saat teman kita dipakai Tuhan dulu, ayo kita senang yuk untuk teman itu. Yeay, waktumu. Dalam hati, nanti akan ada waktuku. Tapi sekarang aku mau senang-senang sama kamu dulu. Yes, kamu dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan. Dan kakak sudah selesai sih, cuman kakak mau ngomong aja hati ke hati sama kalian. Berapa bulan lalu, kakak kan sekarang kuliah di luar negeri. Kakak sudah gak di Indonesia. Kakak sekali itu tidur. Dan, tolong dengarkan sebentar ya. Kakak tidur dan Tuhan bilang gini, Eagle Kids is a house of revivalist. Eagle Kids adalah rumah-rumah revivalist. Terus Tuhan ingatkan kakak, kenapa? Saya bilang, loh kenapa Tuhan? Kok house of revivalist? Karena Tuhan bilang, mereka yang punya kerajaan surga. Kalian yang punya kerajaan surga loh. Kakak ini sekarang sudah termasuk umur teenager. Jadi sebenarnya yang lebih berhak, itu kalian bukan kakak loh. Kalian bukan kakak. Kalian yang empunya kerajaan surga. Ini HP-nya kakak ya, kakak yang punya HP-nya ya. Kakak mau taruh HP ini di sini, bisa kan? Kakak mau taruh HP ini di bawah, bisa juga. Kita tetap nggak boleh suruh-suruh sama surga ya. Tetap yang punya surga itu tetap Tuhan. Kita tuh hanya anak-anak. Maksudnya kakak gimana? Kalian itu bisa loh memerintahkan. Kalian tumpang tangan ke teman-teman bilang, Tuhan kasih dia basah roh, Tuhan please. Dia bisa terima loh. Karena kalian yang mempunyai kerajaan surga. Kalian yang punya kerajaan surga. Makanya ayo kita harus, yang satu tadi apa? Dipilih. Yang kedua dipertajam. Dan yang ketiga kakak akan kasihkan juga. Diluncurkan dalam waktu Tuhan. Penting untuk kita diluncurkan dalam waktu Tuhan. 1, 2, 3 kakak ulangi lagi. Dan habis ini kakak pengen terdorong untuk doakan kalian yang belum menerima bahasa Roh Kudus. Tapi kita masuk dulu ke firman lagi ya. 1, 2, 3. Jadi apa? 1 dipilih oleh tangan Tuhan. 2 dipertajam dengan firman dan perkataan iman. 3 diluncurkan dalam waktu Tuhan. PAW bisa naik, semua bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri bersama-sama. Kakak akan nyanyi sebentar lagi, kita semua akan nyanyi ya, kita menyembah Tuhan. Jangan malu ya, kalau ada yang belum terima, ini bukan paksaan kok, ini bukan paksaan. Cuman kenapa pentingnya berbahasa roh itu kenapa? Kenapa penting berbahasa roh? Karena saat kita berbahasa roh, kita bisa dipertajam sama Tuhan loh.
perkataan kita itu bisa lebih tajam, bukan dengan hinaan, dengan firman. Dan bahasa roh itu gini, mungkin nanti waktu kakak ceritain dulu aja ya. Mungkin nanti waktu kakak doain kalian merasa kok bibir kalian bergetar ya, gak bisa mau keluar gitu ya, mau keluarin aja gak apa-apa. Itu tuh pikiran nanti bilang gini, halah ini tuh bukan bahasa roh, ini manusia, bukan bahasa roh. Manusia tuh gak bisa ciptakan bahasa baru. Gak bisa loh, gak bisa. Pasti kalau kakak suruh 5 menit ya, contoh ya, 5 menit ngomong bahasa alien, pasti keluarnya bahasa manusia. Babi nasi goreng, keluarnya bahasa manusia. Manusia itu gak bisa membuat bahasa baru. Jadi kalau kalian merasa bibir kalian bergetar, itu Tuhan. Nanti pikiran kalian lawan gini, ini pikiran kalian ya, ini Roh Kudus. Pikiran kalian bilang, ini gak asli, ini gak asli. Gak apa-apa, terus berbahasa roh aja. Nanti lama-lama pikiranmu ini bukan kita gak berpikir, tapi pikiran kita diserahkan ke Tuhan. Bukan kita lagi hidup nanti Tuhan suruh kita ampuni. Kita bilang, hah Tuhan sungguhan tak Tuhan? Tapi lama-lama dengan bahasa roh kita bisa nurut sama Tuhan loh. Bahasa roh ini kayak super power sama Tuhan gitu loh. Kayak super power. Kayak Shazam, tahu Shazam ya? Dia kan anak biasa kan? Tapi waktu dia bilang Shazam, dia jadi superhero. Kita juga sama, kita ini anak biasa. Tapi waktu kita berbahasa roh, menyembah Tuhan, kita keluar jadi anak panah yang siap diluncurkan. Kita jadi anak panah yang kuat, yang tajam perkataannya, yang memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Kita nyanyikan dari depan. I want to know you, Lord. You are a great God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I want to know you more. You are a great big God. Dalam masa kecil kita yuk kenal Tuhan lebih lagi. Not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget. Semua angkat tangan kayak gini. Bilang I love you Jesus. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I grow up knowing you. Kita nyanyikan lagi yang bawa Alkitab, peluk Alkitabnya. I love you Jesus. I grow knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up knowing you. I'll never forget, never forget. I grow up knowing you. I'll never forget, never forget. Kita berbahasa roh bersama-sama yuk. 3, 2, 1.
Sekarang waktunya kakak, gini, kakak balik aja. Yang sudah berbahasa roh bisa angkat tangan. Yang sudah. Angkat tangannya tinggi-tinggi dong. Yang tinggi-tinggi. Nah, kalian lihat ya teman-teman yang belum. Yuk, sama-sama kita dukung aja. Bawa maju, yuk. Maju ke depan. Bawa maju, kakak mau doakan kalian. Bawa maju ke depan. Ke depan. HP segala jangan lupa dibawa ya. Maju ke depan. Yes. Yang belum 5 maju ya. Yang sudah bisa mendukung dalam doa nanti. Dianterin sampai depan sini aja, nanti balik ke tempat duduk lagi ya. Yang sudah. Yang belum. Ya. Hai. Oke, sambil maju dengarkan kakak ya. Bahasa roh itu kenapa penting? Kakak ulangi lagi. Nanti kakak doakan kalian kan? Kakak doakan kalian tapi nanti kalian pasti ngerasa bibir kalian bergetar. Kayak, apa ini? Hei, keluarin aja gak apa-apa. Itu dari Roh Kudus, bukan dari kita. Mungkin pikiran kalian nanti melawan bahasa roh itu, ini asli atau enggak ya? Keluarin aja. Ini kenapa? Karena saat kita keluarin terus, kita bisa belajar nurut sama Tuhan. Dulu kakak awal-awal bahasa roh, hala ini dari aku atau enggak ya? Tapi kakak terus berbahasa roh. Lama-lama, secara natural itu kakak akan berbahasa roh tanpa memikirkan gangguan apa-apa. Tapi kali ini kakak minta stylenya berbeda ya. Kakak akan doakan kalian. Kita semua di luar sini nanti, yang kita belajar di prayer conference bukan menabur bersama-sama. Jangan hanya doain, jangan hanya ikuti kakak. Nanti kalian ikuti kakak, setelah itu kita semua doakan mereka terima baptisan Roh Kudus. Dengan perkataan, kita bilang, yang bisa berbahasa roh di sini, jangan hanya berbahasa roh. Ayo kita bilang, Tuhan aku berdoa untuk orang-orang di depan sini supaya mereka menerima bahasa roh. Mereka perlu engkau, bla bla bla. Nanti kalian yang berdoa, dukung saya ya. Kita anak-anak panah, bukan anak panah. Kita harus saling mendukung. Anak-anak yang di sini, ayo kita berlutut bersama-sama. Dan lagi kakak akan doakan ya, nanti ikuti kakak. Dalam aba-aba kakak, ikuti kakak. Setelah itu, kita semua yang di belakang sini kita mendukung dalam doa. Nanti ada waktunya saya akan kasih aba-aba, mari kita berbahasa roh bersama-sama, kita akan berbahasa roh bersama-sama. Anak-anak taruh tangan di hati, jangan pedulikan kanan kiri ya. Nanti kalau nggak ada yang tumpah tangan nggak apa-apa, biar Roh Kudus sendiri yang doain kalian nanti, yang tumpah tangan ke kalian. Tutup mata, nggak usah pedulin kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Tutup mata, lihat ke bawah, hanya kakak yang buka mata. Ikuti kakak berdoa, Tuhan Yesus, ini anakmu minta bahasa roh, supaya aku bisa dipertajam dalam firman, karena aku mau dipakai Tuhan, pakai hidupku Tuhan, ini mulutku, kuserahkan kepadamu. Thank you Lord Jesus, kuterima dengan iman, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita semua berdoa, ya Tuhan kita berdoakan mereka. Kita doakan mereka. Kita semua doakan mereka. Dalam aba-aba saya nanti kita akan berbahasa roh bersama-sama. Tuhan hamba-Mu percaya masing-masing anak di sini akan menerima. Kita semua doa bersama, sampai mulut kita bisa mendengar, sampai telinga kita bisa mendengar. Hamba-Mu berdoa supaya masing-masing anak di sini sebentar lagi kita akan berbahasa roh Tuhan. Tolong kasih mereka satu-satu. They need you Lord. Mereka perlu Engkau Tuhan. Ini anak-anak-Mu yang masih perlu dipertajam Tuhan. Nanti suatu hari akan diluncurkan. Hamba-Mu berdoa minta anak-anak ini yang Engkau pertajam mulai dengan sekarang. Dari bahasa roh ini mereka bisa berbahasa roh setiap hari. Mendengarkan diri dengan-Mu. Dalam membaca firman juga. Di dalam nama Yesus kita semua berbahasa roh. Kalau bibir kalian bergetar, keluarin aja. Bibir kalian merasa ada aneh ya. Berbahasa roh, keluarin aja, keluarin. Yes.
di online juga berbahasa roh, yang di online juga terima dalam nama Yesus. Oh ya rabo, ya semua bisa buka mata sebentar. Yang tadi kalian ngerasa bibir kalian bergetar, bisa angkat tangan, bisa angkat tangan. Bibir bergetar, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang bisa berdiri, yang bisa berdiri aja, berdiri aja. Berdiri. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan, yo. Haleluya. Bibir kalian bergetar, berdiri. Yes. Hei, dipakai ya bahasa rohnya ya. Kakak akan minta lagi, kita akan minta 2 kali lagi. Yang sudah bisa kembali, nanti kalian bantu doa ya. Tetap berbahasa roh, dalam bahasa roh. Bisa berdiri, yang berdiri nanti bisa pelan-pelan ke belakang. Yang sudah terima bisa berdiri ya. Kakak akan minta lagi. Alkitab berkata siapa yang mengetok. Mengetok itu kan banyak kali. Tok, tok, tok. Bukan hanya tok. Itu tok kan? Ayo kita minta lagi. Ini bukan paksaan ya. Ini sebuah kehausan, bukan keharusan. Kakak undang kita doa lagi yuk. Ikuti kakak berdoa. Roh Kudus. Ini anakmu. Anakmu mau Tuhan. Please. Kasih aku bahasa roh. Aku haus. Aku lapar. Aku mau mengenal firman-Mu lebih lagi. Aku mau mengenal-Mu lebih lagi. Berikan Roh Kudus-Mu dengan tanda berbahasa roh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terus membahasa roh. Taruh tangan dalam hati, minta lagi sama Tuhan. Haleluya. Oh ya ini anak-anak panah yang siap diluncurkan Tuhan. Jangan pedulikan kanan kiri. Jangan pedulikan HP juga. Semua bisa buka mata lagi, lihat kakak sebentar ya. Yang merasa bibir kalian tadi ada sesuatu yang aneh. Kayak apa ini ya? Ini bukan aku. Bisa angkat tangan. Bisa angkat tangan yang merasakan bibirnya bergetar. Bisa angkat tangan, bisa berdiri. Kita kasih tepuk tangan lagi. Kita kasih semangat teman-teman. Dipakai ya bahasa rohnya ya. Dipakai. Kakak akan minta sekali lagi sama Tuhan ya. Kakak akan minta sekali lagi. Tapi kalau kalian gak menerima, yang sudah terima bisa berdiri, bisa bantu doa ya. Atau bantu teman-teman ya nanti. Bantu di laki dengan laki nanti bantu dipeluk ya. Yang gak menerima sekarang. Yang sebentar lagi gak menerima, jangan kecewa ya. Tapi kita tetap berharap kita bisa terima ya. Kita berharap kita bisa terima. Kita bisa terima. Kakak doa lagi. Sekarang kita semua yuk kita dukung doa. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus. Ini anakmu. Anakmu minta. Bahasa roh ini. I love you Lord. Aku mau mengasihimu. Lebih dan lebih lagi. Pakai Tuhan mulutku dan berikan padaku bahasa roh. Aku percaya sebentar lagi aku akan menerima. Aku percaya aku bisa dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Kita terus minta lagi 1-2 menit ke depan, kita akan terus berdoa. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kita minta lagi. Minta dengan hati yang haus. Dengan hati yang haus. Hati yang haus. Nah, lama-lama kakak yang sudah terima bisa bangkit berdiri. Kali ini bangkit berdiri aja, bangkit berdiri. Yang merasa bibirnya bergetar, bangkit berdiri. Bangkit berdiri, yang sudah. Sudah. Yes, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Hei, meskipun, ya puji Tuhan. Beberapa di sini udah senang, kita harusnya senang untuk mereka, jangan iri ya. Tapi gini, dengerin kakak ya. Kakak pun minta-minta terus, umur 16 baru dikasih. Kalian gak harus umur 16 dikasih, harus bisa sekarang ya bisa sekarang. Tapi jangan kecewa ya, tetap hidup dalam firman, tetap setia dalam CG. Minta terus sama Roh Kudus, mungkin ya beberapa hal masih perlu Tuhan minggirkan dulu di hidup kita. Mungkin seringkali kita masih sering nyakiti teman-teman, gak apa-apa. Ini menjadi proses. Jangan kecewa, terus minta. Kakak percaya semua di sini akan menerima suatu hari. Amin. Jangan kecewa ya. Harusnya kalian berterima kasih, bilang dulu, Tuhan terima kasih kesempatan aku boleh meminta. Gak semua orang boleh meminta loh. Gak mesti, malaikat pun gak bisa meminta loh. Kita itu anak-anak kita bisa minta, itu suatu privilege yang luar biasa. Bilang aja Tuhan, thank you Tuhan. Meskipun aku belum terima, aku terima dengan iman. Amin. Kita semua bangkit berdiri yuk. Bisa kembali ke kursi masing-masing. Roh Kudus mengatur. Roh Kudus penuhi. Oh Yesus urapi. Setiap hati angkat tangan sama-sama. Ini doa kami ya Tuhan. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Menginginkan Roh Kudus itu selama-lamanya ya. Kalau yang hari ini sudah penuh Roh Kudus, dipakai waktu doa, waktu menyembah. Yang belum, minta terus tiap hari. Kalau kalian sudah penuh Roh Kudus, jangan lupa doakan temanmu di CG yang belum dapat bahasa roh. Kamu minta sama Tuhan, kalau saya bisa dapat, temanku juga bisa dapat. Amin ya. Oke, kita mau sambut teman-teman kita nih yang baru pertama kali datang ke
ibadah Voltage Barat. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yeay. Kita sambut sama-sama dengan salam kita ya. 1, 2, 3. Welcome home. Teman-teman yang baru, jangan lupa nanti datang ke Welcome Lounge. Nanti ada teman-teman yang akan ceritain gereja Mawar Sharon tuh apa. Ada CG Kids juga yang sudah ikut CG Kids, angkat tangan. Wuhuu. Oh iya lupa, yang teman baru tadi angkat tangan. Yang teman baru, nah sekarang yang ngajak teman baru tadi juga angkat 2 tangan dong. Yang ajak, oke. Kalau teman baru angkat tangannya 1 tangan. Kalau yang ajak angkat tangannya 2 tangan. Kita punya shout out yang baru. Kalau teman baru kita bilang welcome home. Kalau teman yang bawa teman baru, kita akan bilang you are soul winner. Kita juga kasih tepuk tangan dong buat teman yang berani ajak teman barunya. Sama-sama sekali lagi yang sudah ajak teman tadi angkat tangan. Yang sudah ajak teman 2 tadi. Yes, ayo kita bilang sama-sama 1, 2, 3. You are soul winner. We are proud of you. God must be so proud of you as well. Dan kita mau punya kabar gembira. Ada terlalu banyak kabar gembira. Kakak simpen satu-satu ya, keluarin satu-satu. Yang paling dekat itu nanti sore. Jam 5. Ada voltage di wilayah timur. Kasih tahu temennya yang rumahnya di timur ya. Yang bilang gini tuh loh. Jauh gak bisa ke voltage. Jauh papa mama gak bisa antar. Rumahku kan di timur. Bilangin ya sama temenmu itu. Sekarang ada jam 5. Rasanya tuh seneng sekali. Belum tahu nih nanti perdana jam 5. Tunggu ya nanti ada laporan kemenangannya. Rasanya itu seperti punya adik. Rasanya tuh kalian itu jadi kokonya. Voltage yang di timur itu adalah adik kalian. Dukung ya di sana ya. Ada yang double nggak hari ini? Pengen tahu aja sih. Ada yang mau datang? Oh ada. Yes. Oke, itu good news, kita doa nanti ya. Kemudian good news yang kedua, save the date dulu. 1 bulan dari sekarang. Belum ada desainnya, cuman save the date dulu. Tanggal 11 Februari kita akan KKR Praise the Lord. Bersama Pastor Philip ya. Ajak teman-temannya, siapin sungguh-sungguh. Bawa 1 kelas. Ya, kalau bisa bawa 1 kelas, bawa 1 kelas. Bawa cousin semuanya dibawa. Alright. Siapa yang antusias katakan amin. Yes, yuk kita bawa persembahan kita. Kita doa sama-sama. Syakana bayarana hanibikani barana bakana bayar. Voltage adalah gerejamu Tuhan. Setiap Sabtu jam 1 kami di sini menyembahmu. Meninggikan namamu, mendengarkan isi hatimu, diurapi oleh Engkau. Kalau hari ini kami juga bawa persembahan di tangan kami tahu ini bukan uang kami, ini masih uang papa mama. Tapi kami belajar, cinta Tuhan lebih dari cinta uang. Biarkan uang itu ada di tangan kami, bukan di hati kami. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau permuliakan Tuhan dengan harta kami. Kalau kami bawa persembahan, kami tahu persembahan kami akan dipakai untuk membangun gereja-gereja di mana-mana. Berkati ya Tuhan, tahun depan kami akan pindah gedung yang baru, yang lebih besar, lebih banyak lagi jiwa-jiwa teman-teman kami yang bisa datang ibadah sama-sama. Kami juga melepaskan berkat untuk pekerjaan papa dan mama. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka juga menerima berkat dari Tuhan. Bukan cuma berkat untuk dinikmati, tapi ditabur, diberikan dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dan ada berkat untuk ditabung. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan kami di dalam nama Yesus. Angkatlah kedua tanganmu,
pulanglah. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Biarkan kau selama-lamanya ingat hidupmu berharga. Engkau adalah anak panah yang dipilih, dipertajam, dan diluncurkan. Engkau tidak akan menyia-nyiakan hidupmu karena engkau terlalu berharga. Pulanglah, jadilah berkat di dalam keluargamu. Jadilah berkat kalau Senin kembali ke sekolah, jadilah berkat di sana. Punya semangat untuk belajar. Kamu dekat dengan api itu. Hidupmu tidak akan membosankan, hidupmu tidak akan bosan. Tapi hidupmu akan antusias karena kamu akan dipakai oleh Tuhan. Terimalah kepandaian, terimalah hikmat, terimalah takut akan Tuhan. Terimalah roh yang tertib, semangat yang kuat dan disiplin. Di dalam nama Yesus diberkatilah keluargamu juga oleh karena engkau. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan ya. God bless you. Silakan duduk lagi. You cheer me up, 'cause Jesus, you're the source of my joy.